lihat JWF 2019 karena kan ini event yang paling gede untuk festival wedding. Jadi kebetulan kita memang lagi mempersiapkan untuk hari bahagia kita berdua. Jadi hari ini juga kita yang paling penting kita lagi mau cari untuk cincin pernikahan. Nah, nanti setelah itu baru kita mau cari vendor-vendor yang ada di sini. Berapa persen ya? 60-70% lah. Venue itu kita tinggal deal aja sih karena memang kita terhalang juga ada bentrok, sudah ada yang di booking, jadi kita masih cari-cari. Karena kita milih juga tanggal bagus. Jadi 22/02/2020 gitu. Jadi udah banyak yang booking juga, jadinya masih lihat nanti deal-dealannya gimana. Emang mau cari cincin yang kayak gimana? Di Jakarta, yang pasti di Jakarta. Kalau konsep kita berdua memang mengusung international wedding, jadi temanya itu udah pasti kita outdoor. Paling kita akan ada tradisional, itu pun semi modern juga untuk di akad nikahnya. Tapi kalau untuk resepsi kita full internasional. Mau mencari cincin seperti apa sih, Kak? Ini makanya kita lagi cari-cari di sini karena semoga sih ada yang sesuai kemauan kita gitu. Jadi kita juga sebelum datang ke sini kita udah rundingin mau yang seperti apa sih cincinnya karena selera alam gimana, selera aku gimana gitu. Jadi kita masih cari-cari di sini. Alam selera kayak gimana kalau Alam? Wah, kalau gua nggak tahu. Gua nggak pernah pakai cincin begini sih, jadinya ya karena ini buat nikah, jadi gua harus cari yang senyaman mungkin aja sih yang penting karena insya Allah kan dipakai sekali seumur hidup. Tapi nggak desain spesial gitu, desain khusus gitu. Enggak lah yang spesial, nasi goreng aja. Kalau Kak Bunga sendiri seperti apa mintanya nih untuk cincinnya itu? Pengennya sih yang unik gitu ya karena yang tadi Alam bilang kan ini kita cincin pernikahan bukan sekali seumur hidup karena aku pakai terus gitu. Jadi pengennya yang terlihat unik, nggak membosankan dan ya kalau bisa nggak pasaran dari bentuk ataupun dari matanya. Itu sudah lanjut. Nggak ada sih, tapi yang mempersiapkan ini semua lebih banyak bunga karena aku nggak ngerti kan. Jadi kalau cewek kayak lebih telaten gitu, jadi aku 80% lah aku serahin dulu. Jadi aku koordinasi ke orang tua aku, ke orang tuanya Alam gitu. Kalau Alam ya tinggal terima jadi karena alhamdulillah kita berdua nggak neko-neko untuk pernikahan kita sih. Jadi kita memang sebenarnya mau pernikahan kita itu terlihat lebih sederhana tapi lebih kelihatan kelasnya juga gitu. Jadi nggak yang royal wedding gitu. Jadi yang pernikahannya sederhana. Jadi nggak neko-neko. Itu nanti nikahnya di Jakarta sendiri Di atau? Jakarta. Tapi ada nuansa bola-bola gitu. Ya mungkin itu nggak ada konsep dari awal sih, mungkin nanti kejutan aja. Jadi tiba-tiba pas resepsi bola udah gue sebarin juga. Soalnya kan di outdoor, dia bisa main bola lah mereka. Ya pokoknya pada intinya sih tema pernikahan kita sesuai nama kita Alam dan Bunga. Jadi pengen biar tamu yang datang juga bisa merasakan alam gitu. Jadi lebih dekat gitu. Tanggal berapa? Insya Allah 22 Februari 2020. Sepusing apa sih? Iya, kita satu hari. Sepusing apa sih ngurus pernikahan ini? Mungkin udah berapa lama Kalau sampai setahun? saya sih nggak pusing karena saya nggak ngurusin sama sekali. Waduh. Jadi Bunga nih kayak yang pusing. Aku sih yang pusing karena tiap kali aku kayak fokus main handphone itu aku cari venue yang bagus, terus aku lihat reviewnya seperti apa gitu. Aku juga lihat kayak dari dekor, catering, pokoknya vendor-vendor itu aku cari semaksimal mungkin yang aku tahu dan yang aku mau. Huntingnya berapa lama untuk mungkin nyari vendor yang bagus? Ini aja masih proses. Masih proses, kita masih nyari itu sampai kemarin udah dapat salah satu venue, kita udah deal mau ketemu, tapi memang waktunya belum pas. Jadi insya Allah minggu depan kita udah fix dapat venue-nya. Tapi kalau tanggal kita belum. Emang ngurusin sendiri apa pakai WO, Pak? Pendengaran pendek. Kesulitan yang pasti iya karena kalau di Jakarta itu kan lebih kota ya, lebih gedung-gedung itu. Nah itu yang permasalahannya aku nyari venue-nya di website gitu. Aku cari memang jarang dan kebanyakan itu sekalinya outdoor di Jakarta lebih mengusung tradisional. Nah itu kesulitan itu yang tapi aku juga cari rekomen dari teman-teman aku yang pernah nikah juga di mana sih tempat-tempatnya. Ini pure ngurus sendiri atau ada WO sendiri sih?
Kemungkinan aku akan minta WO akan request karena kalau aku sendiri itu kayak nggak mungkin karena aku juga mikirin kerjaan yang lain gitu. Terus kalau dari gaun sendiri udah ada ini belum persiapan? Gaun sudah ada dan konsepnya juga aku pengen terlihat lebih beda dari yang lain gitu dan semoga itu terrealisasikan. Mungkin bisa dibocorin dikit mungkin temanya. Temanya pasti internasional tapi kalau untuk pokoknya intinya sesuatu yang berbeda deh gitu. Nggak untuk undang kita nggak terlalu banyak, kita sekitar 300-an aja ya. 300 undangan yang disebar itu berarti mungkin 600 tamu yang datang lah, kira 600-700. Lebih banyak terus nggak gitu nggak kedua nggak kalau gue bakal Ngedumelnya tuh kayak aku kan kayak minta masukan ini bagus nggak ini gimana ini dia jawabnya selalu terserah kamu gitu jadi aku ngerasanya kayak aduh ini sendirian tapi untungnya dia nggak neko-neko sih jadi dia emang terima apa adanya gitu yang penting lancar sih intinya kalau dia lebih fokus ke ijab kabul. Iya, karena kalau yang laki-laki yang udah pernah nikah, karena ijab kabul itu menurut gue tuh deg-degan banget, mendingan gue nendang penalti lawan Malaysia. Jadi itu deg-degan banget, depan gue bapaknya Bunga, jadi ya ampun gitu kan, saya minta anaknya om buat saya, gitu. Dan gue gak mau baca. Latihan. Gue tuh kalau lagi nyetir mobil sering kayak dalam hati tuh, saya terima nikahnya ini, sumpah. Dari sekarang. Itu deg-degan banget, jadi kamu tolong ngerti, kamu lurusin aja. Ya, jadi dia lebih fokusnya ke ijab kabul nah aku lebih ke acaranya mau seperti adat ya semoga insya Allah pas akad nikah itu akan ada sentuhan tradisionalnya sih. Yang pasti sih lebih ke kebaya ya tapi kalau untuk nanti adatnya itu kita Kalau untuk nanti boleh habis